bahasanya nurut, ya, percaya, nurut. Kalau orang ibu nurut kepada dia punya laki, lakinya itu bakal ridho tanpa diminta. Saya kasih tahu, ridho mabu bukan begini nih, bukan kata gini, gua ridho neng amal lu, goro, ngomong ridho mah goro. Sebab ridho mabu itu bahasa hati, nggak perlu diucap karena di hati. Jadi karena orang udah ridho, semua kesalahan kita dimaafkan tanpa mesti berkata aku maafkan. Dosa-dosa kita terampuni tanpa mesti kita bilang tolong diampuni, karena udah ridho di hati. Kayak kita nih ridho sama anak kita, gua ridho neng amal lu, itu dosanya habis, semua kesalahannya terampuni. Kita ridho sama anak nih, gua ridho neng amal lu, itu semua kesalahan yang anak kita perbuat hilang, kagak ada, seolah-olah nggak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Nah, Siti Aisyah Rasulullah ini dengan Sayyidah Khadijah ridho. Kenapa? Nurut. Nurutnya gimana? Nggak pernah Siti Khadijah keluar dari rumahnya tanpa restu dan izin Rasulullah. Nggak pernah melakukan sholat sunnah tanpa izin Rasulullah. Tidak pernah puasa Senin Kemis tanpa izin Rasulullah. Siti Khadijah nggak puasa Senin Kemis kalau tanpa izin Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah puasa Senin Kemis. Orang pada nanya, Aisyah emang apa orang puasa Senin Kemis? Kan itu mah sunnah Nabi. Iya emang sunnah Nabi. Cuman aku menjaga perasaan Rasulullah. Takut kalau aku puasa dia ingin mendekat kepada aku, maka aku lebih baik memelihara keredoan Rasulullah dibandingkan aku melakukan puasa sunnah. Oh sayang kok luar biasa Rasulullah kepada Siti Khadijah, nurut. Nah kalau udah nurut begitu Rasulullah ridho tuh. Kalau udah ridho nggak perlu diminta, dikasih rat gitu. Nih gini, ada bu perempuan, ibu-ibu meninggal 40 tahun. Sudah meninggal seorang perempuan 40 tahun. Kemudian ada perluasan jalan, dan makam perempuan ini kebetulan di pinggir jalan, kan kudu digali. Pada saat digali, diangkat ibu, utuh dia punya jasad. Jadi 40 tahun meninggal, kayak lagi tidur, pipinya tetap aja, apa namanya, pipinya tetap aja kagak kempot gitu, kencang, pipinya kencang, rambutnya kagak rontok, bulu matanya orang rontok. Lah 40 tahun di dalam tanah, lah ayam baik kita pendem 2 jam kita angkat udah rontok semua. Ayam kita pendem, kita angkat, bulunya habis. Orang 40 tahun, kukunya kagak ada yang copot. Ini perempuan pules kayak orang tidur begitu merem. Yang kelihatannya kotor itu cuma kain kapan. Ya wajar orang di dalam tanah, masa kain kapan kagak kotor. Diangkat kok ke atas, ya Allah, orang pada nangis ngelihatnya. Bisa begini ini empok, cakep banget gitu, kayak orang tidur. Dimandi, dibungkus lagi, dibungkus lagi, dirapihin. Ramai di kampung. Akhirnya dia pengen tahu apa sebabnya ini. Itu amalannya apa bisa begini. Ketika ditanya amalannya apa, keluarganya pada bilang begini. Nyatua, apa gila nyatua kan nenek udah. Nyatua, orang Betawi po ini. Bukan orang mana-mana, orang Betawi. Nyatua dulu waktu hidup, dia mah bukannya ustazah. Orang biasa. Kali gitu sehari bisa hatam Quran 3 kali. Ya embuh lah 3 kali. Sebulan sekali juga kagak.
bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Kok bisa begini? Kali coba dah cari-cari apa rahasianya. Ini tua dulu waktu hidupnya. Dulu waktu hidupnya begini, dia dapat ridho lakinya. Dapat ridho lakinya. Emang gimana ceritanya? Yang punya laki, yang kagak punya laki meridho siapa? Ya. Ngapa? Nyari lagi. Yang udah meninggal juga tetap ada ridhonya. Empo ziarah sama laki itu ada ridhonya gitu. Coba ini laki gue udah mati, ntar ridhonya bagaimana ya? Nepo dengerin, kagak bakalan dapat ridho Nabi Muhammad kalau laki kagak ridho. Garis bawahi ya. Empo begini nih, salawat sehari 10.000, tasbih sampai pada putus. Sehari 10.000, kan sebulan itu 30.000, sampai ganti tasbih mulu. Laki kagak ridho, jangan mengharapkan keberkahan Nabi Muhammad, nggak bisa. Kuncinya laki. Walaupun laki kita mancing mulu, biarin. Laki gua mancing mulu, loh kenapa gua dapat ridho gitu. Nggak kudu punya laki ustad ridho mah po, nggak kudu punya laki kiai ridho mah. Walaupun kata orang laki kita biasa baik, sebab ridho mah ada di hati, paham tuh? Ditanya ini dia dapat ridho laki sebabnya ngapa gitu. Kata anak begini, dulu waktunya waktu babat tua amanya tua masih ada, asal babat tua setiap hari Jumat dari hari Kamis dia punya pakaian buat sholat Jumat udah dirapihin. Besok mau sembahyang Jumat dinyuci tuh, nyuci khusus buat sholat Jumat buat lakinya. Asal udah datang hari Jumat buru-buru dipakein buat lakinya. Bang mau sholat Jumat, ini bajunya, ini kainnya, ini sorbannya, ini picinya, ini minyak wanginya, ini duitnya buat ngamal. Amal sama bininya tuh, ini duitnya buat ngamal. Abang taruh di kotak, bukan berapa jumlahnya, tapi abang harus ngamal. Itu laki pok digituin doang, utang lunas rasanya. Disiapin baju. Kan ada yang laki membayang Jumat nyari pakaian sampai 2 jam orang ketemu. Oh ada di bak semua. Mana sih gua membayang Jumat? Kain gua engkak. Bau pesing semua. Oh nyampur sama pakaian bocah. Adanya di mesin cuci semua. Akhirnya tendang sama lakinya. Udah disiapin. Begitu sama laki. Ya. Terus pakai ibadah banyak-banyak, bukan ibadah nggak boleh, senengin laki. Ntar Nabi yang seneng. Kunci nyenengin Nabi, nyenengin laki. Laki begitu banget ya kayak raja, bukan kayak raja. Laki juga ogah digituin. Laki juga bisa neng nyari pakaian dewek, jangan begitu-begitu. Laki juga bisa begitu doang mah. Cuman ini mang jalurnya. Asal pulang sembahyang Jumat, bu ini nenek-nenek udah nungguin di depan rumah. Lakinya pulang dia cium tangan. Bukannya lakinya pulang dia di warung. Zaman lagi nonton TV, lakinya pulang. Udah siap-siap nyambut lakinya pulang sholat Jumat. Itu dari hati kok. Kekasih saya mana ini gitu. Jangan ngomongin kekurangannya, jangan ngomongin sering nyakitin gua mulu. Diam lu mau dapat ridho pura ya enggak? Walaupun dia nyakitin mulu ya sama, empo juga nyakitin dia juga sama. Tiap-tiap nyakitin ya sama-sama nyakitin. Jadi kepanjangan nih jadi ngomong nyakitin.
Dah pulang cium tangan po, ambil tangannya. Kan orang yang paling kita sayang dia, orang yang paling dia sayang kita. Namanya orang yang sayang ketemu sama orang yang sayang gitu. Pegang tangannya, cium. Kat itu anaknya dulu asal babat tua pulang, dicium tangannya menyatua. Diciumnya bolak-balik. Depan cium begitu. Tercium tangan laki lo. Bolak-balik kak. Lu cium pipinya. Ya kan laki lo. Laki orang orang boleh. Ya laki dewek mengapa? Coba cium ngata gini nenek. Ngata gini, bang, selama ini saya ngurusin abang, takut ada yang kurang, maafkan saya. Bisa dimaafin. Nanti masak ada yang kurang. Emang begitu wiridan ini mah wiridan. Wiridan nenek. Kalau nanti saya ada yang kurang, masakin, nyuciin, ngelayanin abang. Dari mulai kita nikah sampai sekarang, mohon maafin saya. Diucap tuh, diucap. Namanya ada ijab kabul. Bukan diem baik, bukan begini. Cium tangan, cium tangan. Orang maaf, orang apa? Ngapa lu begitu kali? Ya orang Aceh. Ulang besok ya. Maafin bang gitu. Tuh asal dikata maafin saya, itu di hati laki nyes. Kayak disiram kulkas. Bukan disiram es, disiram kulkas. Nyes. Nyentuh ke dalam hati. Maafin saya gitu. Laki ntar malu-malu po ngomong maaf. Mau malu-malu dia. Gue maafin neng tuh begitu, laki malu. Akhirnya dia pura-pura buang muka. Pura-pura buang muka itu laki bukan yang apa? Nahan sedih. Lakinya nahan sedih. Sedih juga lanang juga. Ada sedihnya. Cuman kan kalau lanang mah nangis malu. Gengsi. Lo kan biasa marah-marah terus nangis. Buang muka gitu. Padahal sedih doang dia. Enggak diucapkan. Ntar kadang-kadang sama dia dipeluk lah bininya. Bener kan? Ya gue mau ngomong orang sekata-katanya. Ya emang itu orang ano. Ada no. Dipeluk tuh sama lakinya gitu. Ntar abang maafin. Dia omong dekat abang maafin. Ridoin bang, abang ridoin. Nih peristiwa begini jarang. Jarang dilakukan orang. Yang begini jarang. Emang itu po yang bisa menggetarkan pintu arasy. Peristiwa itu. Peristiwa itu yang dapat meruntuhkan dosa seorang istri. Peristiwa itu. Peristiwa itu yang dapat membukakan restu Rasulullah. Peristiwa itu. Peristiwa itu yang dapat membukakan pintu surga. Peristiwa itu. Miftahul jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. 10.000 sehari dia baca la ilaha illallah. Sama lakinya menjap. Orang bakalan terbuka pintu surga walaupun la ilaha illallahnya beribu-ribu. Mengapa? Orang dijetrekin sama lakinya. Kan pintu juga kalau orang dijetrekin mau terbuka ya. Jetrekin, jetrek. Itu begitu laki. Emang Nabi yang pengen begitu. Saya juga nggak kepikir kok bisa begitu ya, gitu. Ya, bisa begitu. Bukan begini nih bu, saya mah bukan mikir begini. Nah, kebetulan nih gue laki, nggak begitu. Gue manfaatin nih bini gue les-les, enggak begitu, enggak. Kok bisa begitu? Seperti begini Pak nih, empok ibu. Ya. Ibu ini kan doa ibu
1 kali sama dengan doa laki 3 kali. Laki berdoa begini, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Ibu, Allahumma. Itu sama. Tinggian doa ibu dibanding doa laki. Maka kalau ibu begini di hati nih, sereset di hati, tersakiti, itu laki kena bala. Ada sebaliknya juga. Ada sebaliknya gua juga. Ibu di hati sereset gitu. Nggak ngomong nggak apa. Sebab nggak ada bahasa yang bisa disampaikan ketika orang merasakan kecewa teramat dalam. Benar nggak begitu? Nggak bisa. Hanya tertumpah oleh tetesan air mata. Nah. Ya pakai mau ngomong nyesek kan, udah nyesek susah ngomong ah. Ya. Akhirnya diem baik di kamar nyosot. Nggak ngomong, terlalu dalam rasa sakitnya. Ilah. Akhirnya apa? Karena tersayat bakal terjadi bala. Tuh perempuan Bu Keramat. Saya ngeri benar. Apalagi amanya. Wow, udah dah. Gantinya Nabi tuh nyak. Ganti Nabi kagak ada, udah. Nabi udah kagak ada. Nabi kagak ada. Ya Nabi udah kagak ada. Ada gantinya Nabi siapa? Mamahmu, ibumu gantinya. Mau dapat ridho Nabi, ridho ibumu. Jadi ibu nih terhadap anak-anak seolah-olah keredoan Nabi itu terganti dengan keredoan para bunda-bunda terhadap anaknya. Gitu. Keren nggak? Emang begitu Bu aturannya? Sepinter apapun anak juga kalau ibu tersakit sama Bu, Dora bakalan semenggah. Nih kata ibu begini nih, Neng, gua sama lu ridho banget, gua mama ikhlas, ridho di hati begitu. Tapi di hati ada nyelip dikit nyelip, belum terobati. Nggak bisa, macet tuh. Usahanya, rezekinya, ilmunya nggak manfaat, tergantung ibu. Itu begitu rumusnya begitu. Kata ibu, sana mama udah maafin semua. Udah mama ikhlasin. Ya, kata ibu nih. Tapi dulu ibu dia pernah sakitin ibu. Tetap Allah yang gak ridho. Lu ngomong apa masa bodoh, tapi dia pernah nyakitin lu. Gua yang kagak suka gitu. Allah Ta'ala yang gak ridho, ana yang gak ridho. Ente pernah disakitin, ente yang lahirin dia, ente yang susuin dia, ente yang rawat dia, tanpa ada terima kasih, dia sakitin ente, ana yang sakit hati gitu. Makanya Bu, sama anak jangan sampai sakit hati ya, jangan sampai keluar kata-kata yang kagak enak didengarnya. Biar sama bergeledek, jangan sama anak jangan begitu ya. Terjadi Bu. Tapi walau sakti seorang perempuan, kesaktiannya itu didapat dari keredoan seorang suami. Itu kata ini nenek masih yang tadi ini belum rapi. Abang dulu masuk ke rumah abang, tuh begitu. Kata dia, kita mah nggak bisa begitu. Mengapa? Karena ini rumah abang, saya mah diajak sama abang, kata nenek. Saya mah dinikahin sama abang, diajak ke rumah abang, ini mah rumah abang. Saya ikut masuk di belakang abang, masuk. Jadi nungguinnya bukan dalam rumah, di depan rumah, nungguin lakinya pulang sholat. Begitu Pok kerjaannya setiap Jumat, asal Jumat begitu. Lakinya ridho. Pada saat dia meninggal, kata lakinya begini, saudara-saudara, yang meninggal ini adalah jenazah istri saya, kata lakinya. Dan saya berumah tangga dengan dia sekian tahun. Dan dari dia lahir saya punya anak-anak. Saya punya anak sekian dari rahimnya. Dialah yang menyebabkan saya punya keturunan yang dapat mendoakan saya. Karena itu saudara saksikan,
Saya sebagai suaminya meridhoi dia tuh di depan jamaah. Dengarkan, saya sebagai suaminya memaafkan dia, meridhoi dia, serta merestui dia pulang ke rahmatullah dengan hati saya sedalam-dalamnya. Begitu lakinya bilang. Rupanya itu bukan bahasa sederhana, tapi keluar dari lubuk hati terdalam, memaafkan semua dosa laki-laki, dosa suaminya, istrinya, dosa istrinya termaafkan. Masuk kubur, malaikat nggak nanya, jangan ditanya mengapa, bawa ridho suaminya, jangan diseksa, bawa ridho suaminya. Begitu Pak. Kalau udah begitu, Nabi yang peluk dia. Paham tuh? Ini perempuan yang aku dambakan, sebagaimana Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah begitu sama Nabi. Maka semua perempuan yang tiru Siti Khadijah terhadap suaminya, maka Rasulullah akan merestui dia juga. Itu paham itu ya? Ntar mau pulang kilas we udah. Ya. Pas pulang mah berantem lagi. Dah, yang penting mah udah ada inget-ingetan. Paham tuh ya? Jadi Nabi tidak ada sedikit pun rasa kecewa dengan Siti Khadijah, karena yang awalnya kaya raya Siti Khadijah menjadi miskin yang luar biasa, semua dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Nggak ada perempuan begitu. Yang ada perempuan pengen dapat dari laki. Betul nggak begitu? Gue udah punya rumah belum nih saja? Dapat rumah? Belum dapat emas. Belum dapat rumah. Bener itu Pak. Maka nggak ada yang kayak Siti Khadijah. Jadi semua yang Siti Khadijah miliki dikorbankan untuk perjuangan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan buat Nabi. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah. Ya, caranya itu yang masih punya emak, pintu Nabi Muhammad emaknya. Ya, yang masih punya laki, pintu Nabi Muhammad adalah lakinya. Perbaiki hubungan itu, maka kelak Allah Ta'ala berikan rahmat dan keberkahan Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dah, ini namanya nyiram. Apa namanya, Pok? Nyiram. Kalau nyiram, Pok, kudu ada yang disiram. Kalau engkau yang disiram, jadinya becek. Kalau udah becek jadi dibel, dibel orang kepleset. Ada yang disiram apa? Yang disiram itu tanaman. Udah ada benihnya. Ceramah mah Pok nyiram. Yang paling penting itu ada benihnya. Benih itu ngaji. Tuh? Yang paling penting ngaji. Jadi hasil yang kita sudah pelajari di majelis ilmu dengan guru, disiram dengan acara-acara ceramah, acara maulid. Jadi yang paling penting mah ngaji. Besok empok di mana ada pengajian, ngaji besok ya. Yang ngaji mau Ustaz Mahendra, ngaji Ustaz Mahendra. Yang masing-masing ibu punya pengajian di kampung, jangan pengen ngaji. Yang ngaji fikih hadir, ngaji tauhid hadir, ngaji Quran hadir. Jangan ngaji, datang gitu. Mudah-mudahan jadi manfaat barakah. Amin ya rabbal amin. Demikian.